Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friliani Putri Darmawanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah karya dari Sutarji Kalzoum Bahri yang berjudul Ayo. Jadi sebelum itu kita mengenal dulu siapa itu Sutarji Kalzoum Bahri. Jadi Sutarji Kalzoum Bahri adalah seorang penyair Indonesia yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam perkembangan sastra Indonesia modern. Beliau lahir pada tanggal 24 Juni 1941 di Rengat, Riau. Sutarji terkenal dengan gaya puisinya yang inovatif dan eksperimental. Dia sering dijuluki sebagai Presiden Penyair Indonesia karena pengaruhnya yang signifikan dalam dunia puisi Indonesia. Puisi yang berjudul Ayo ini, karya Sutarji Kalzoum Bahri, diperkirakan ditulis pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an. Jadi sekitar periode ketika Sutarji mulai dikenal sebagai seorang penyair yang mengedepankan eksperimen, bahasa, dan bentuk puisi. Puisi ini dipublikasikan pertama kali dalam kumpulan puisi Sutarji yang berjudul Ayo pada tahun 1983. Pada periode tersebut, Indonesia itu sedang mengalami kondisi politik yang sangat tegang di bawah pemerintahan Orde Baru. Dengan pembatasan kebebasan berekspresi, pengawasan ketat terhadap aktivitas mahasiswa dan intelektual, serta penggunaan kekerasan untuk membungkus protes-protes sosial. Puisi Ayo ini, yang berjudul Ayo ini, karya Sutarji Kalzoum Bahri, sangat erat dengan makna dan kritik sosial pada saat itu. Puisi ini memiliki konteks yang kuat terkait dengan kondisi politik dan sosial di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan perlawanan generasi muda terhadap ketidakadilan dan penindasan. Dan puisi ini menonjolkan sisi humanisme, keberanian, dan kepedulian terhadap nasib masyarakat Indonesia pada saat itu. Tema utama dari puisi ini adalah kesadaran sosial dan politik yang diekspresikan melalui simbolis dari kata-kata air mata. Puisi ini mengkritisi kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan yang dialami oleh rakyat Indonesia pada saat itu, khususnya para generasi muda, dan menyerukan perubahan serta empati. Kata air mata di sana menjadi simbol penderitaan, kesedihan, sekaligus kekuatan protes yang tak terbendung yang dituangkan. Kemudian untuk analisis dari setiap bagian puisinya, pada bagian pertama adakah yang lebih tobat dibanding air mata? Itu tuh mungkin mengangkat kata air mata itu sebagai simbol kesucian gitu, yang mana air mata ini menjadi representasi ekspresi yang dalam gitu bagi manusia dan melampaui kata-kata atau tindakan apapun. Dan adakah yang lebih lembut dibanding air mata? Menggambarkan kayak kelembutan, kesucian hati manusia yang meneteskan air mata itu sebagai respon terhadap penderitaan pada saat itu gitu, masyarakat Indonesia pada saat itu. Pada saat itu ya mungkin rakyat Indonesia sangat menangis gitu dan mengeluarkan air mata untuk kayak memperlihatkan penderitaan tersebut di masa itu. Kemudian di bagian kedua ada para pemuda yang melimpah di jalan-jalan, itulah air mata, samudra puluhan tahun derita yang dialami ayah bunda mereka, dan seterusnya. Nah, di sana ada kata air mata juga. Air mata ini di sini sebagai kayak simbol penderitaan mungkin yang dituangkan. Kayak ada kalimat para pemuda di jalan-jalan ini tuh kayak menggambarkan aksi demonstrasi atau aksi-aksi demo para generasi muda yang
menyimbolkan perjuangan gitu untuk melawan ketidakadilan pada saat itu di masa pemerintahan Orde Baru. Kemudian ada juga kalimat samudra puluhan tahun derita. Itu kayak mengacu pada penderitaan rakyat selama bertahun-tahun akibat penindasan, terus kemiskinan dan ketidakadilan. Dan ayah bunda mereka di sana, bahwa generasi tua atau orang-orang tua pada zaman itu menyimpan penderitaan kemudian dan mewariskannya pada anaknya gitu, pada generasi muda yang kini dan pada saat itu mungkin berani untuk bangkit dan berjuang untuk melawan ketidakadilan tersebut. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga itu ada jangan kalian simbahkan gas air mata pada lautan air mata, malah tambah merebak. Nah, di sana ada gas air mata dan lautan air mata. Itu kayak kritik tajam untuk pemerintah atau aparat-aparat yang merespon kepada demonstrasi di aksi atau ya di demo-demo gitu untuk kedamaian, malah jadi kekerasan. Termasuk penggunaan gas air mata itu kayak mencerminkan ironi di mana tangisan rakyat itu air mata dihadapi dengan kekerasan yang sama-sama menghasilkan air mata gitu. Ketika kita ingin mendapatkan keadilan, malah kita mendapatkan air mata atau kekerasan baru gitu, malah menambah air mata yang diderita. Dan di sana jangan letupkan peluru. Ini tuh seruan langsung kepada para aparat untuk kayak stop, tidak ada kekerasan, jangan ada kekerasan gitu terhadap rakyat yang menuntut keadilan di lapangan. Rakyat hanya ingin keadilan ditegakkan tanpa adanya letupan-letupan itu mengenai para demonstran. Kemudian di bagian keempat ada, namun mereka telah menyempurnakan bakat gemilang sebagai air mata. Di sini air mata juga kayak sebagai warisan perjuangan mungkin para orang tua dan mewariskan kepada para generasi muda. Dan di sini bakat gemilang sebagai air mata ini tuh generasi muda yang terjun ke lapangan itu tidak akan sia-sia. Mereka menjadi simbol abadi perjuangan bangsa itu pada saat Orde Baru. Yang di sini ada yang ini dan kelak selalu dibilang bagi perjalanan bangsa. Kayak pengorbanan mereka bagian dari sejarah bangsa gitu, yang akan terus dikenang dan menjadi pelajaran bagi generasi mendatang. Di sini untuk simbolismenya ada air mata, dan air mata di sini diartikan berbagai macam. Ada sebagai simbol kesedihan, penyesalan, kekuatan, dan perlawanan. Kemudian bahasa dari pernyataan adakah yang lebih itu untuk menggugah sang pembaca dan menekankan bahwa simbolik dalam air mata itu sendiri. Jadi puisi ini adalah kritik sosial, bisa dibilang, yang kritik sosial terhadap kekerasan, ketidakadilan, dan penderitaan rakyat Indonesia pada saat itu, terutama generasi muda yang menjadi korban dalam perjuangan melawan penindasan. Sutarji ini menggunakan air mata sebagai simbol penderitaan kolektif sekaligus
kekuatan moral yang mampu mengubah dunia. Dan seruan Ayo di dalam puisi ini adalah ajakan kepada semua pihak untuk bertindak dengan hati nurani, menghentikan kekerasan, dan membangun bangsa yang lebih manusiawi. Cukup sekian dapat saya sampaikan tentang karya dari Sutarji Khalzoum Bahri yang berjudul Ayo. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.